Kalau CR-V generasi sebelumnya pasti facelift dapat tambahan fitur banyak, kayak misalnya sunroof atau power tailgate. Nah, generasi kelima yang baru diluncurin ini, itu bahkan dapat lebih banyak lagi. Kayak jok baris ketiga dan mesin kecil yang pakai turbo, jadi outputnya lebih besar lagi. Nah, itu juga kedapatan tampang baru yang kelihatan lebih atraktif, tapi somehow kelihatan kayak BR-V. Nah, semua ini bisa kalian dapetin dengan harga yang nggak jauh beda dari dulu, 506 juta untuk varian paling mahalnya. Tapi masa sih seperfect itu? Well, this is it. Kami jamin CR-V generasi kelima ini jadi salah satu mobil yang paling ditunggu-tunggu di Indonesia. Apalagi karena mesin turbonya tadi. Dari segi desain memang nggak ada perubahan drastis dari generasi sebelumnya. Meski kami jadi lebih suka tampilan keseluruhan yang terlihat lebih dewasa sekarang. Dengan beberapa garis yang mungkin kalian lihat seperti diambil dari BR-V. Honda menyebutnya dynamic dengan powerful SUV profile. Kalau menurut kalian gimana? Secara dimensi panjang dan lebarnya lebih pendek dari sebelumnya. Tingginya naik sedikit. Tapi wheelbase naik 40 mm buat ngasih ruang lebih di dalam. Sedangkan highlight di luar kayak lampu depan full LED macam Civic, fog lamp yang juga LED, sampai handle pintu dengan strip Smart Entry dibanding generasi sebelumnya berupa tombol membuat CR-V ini kelihatan lebih modern. Yang paling kalian tunggu ada di sini. Dari mesin 2400 cc sekarang jadi 1500, tapi ada turbonya. Outputnya nggak beda jauh, cuma 1 HP dan torsinya naik 18 Nm. Tapi kalian tau lah gengsinya kalau ngomong, gue pakai CR-V turbo loh. Unitnya sama kayak dari Civic, cuma ada beberapa perubahan buat naikin tenaganya. Juga sama dipasang ke transmisi CVT yang sudah pasti terasa jauh lebih baik dibanding 5-speed auto lamanya. Dan buat yang nunggu-nunggu all-wheel drive, CR-V ini tetap dipasang ke kedua roda depan saja. Nah, kalau dari belakang, pasti kalian lihat tambahan emblem-emblem baru ini, VTEC Turbo yang nunjukin mesin barunya dia. Tapi favorit kita di belakang sini itu adalah satu tambahan knalpot lagi, persis kayak Civic. Nah, jadi nunjukin kalau tenaga dia lebih gede dibanding sebelumnya. Terus masih sama kayak CR-V versi sebelumnya, sekarang juga masih ada bagasi elektrik. Dan yang paling bikin beda adalah pas kebuka, kalian lihat ada 2 tambahan jok di belakang. Dan ada 2 jok ini pun kalian lihat bagasinya masih lumayan rata. Tapi yang agak aneh, kalau kita lipat jok ini, itu somehow nggak kelihatan Honda banget karena lantai ini nggak rata sampai belakang. Ternyata mereka masih bisa ngakalin dengan mindahin partial shelf ini buat ditaruh di atasnya. Tapi ini pun tetap kalau kalian lihat nggak terlalu rata. Tapi paling nggak masih oke karena dengan kapasitas besar ini si Honda masih bisa nambahin 2 jok di belakang lagi. Good job lah. Emang kapasitas ini masih boleh dibilang kelas leading. Tapi yang disayangkan, penambahan 7-seater ini malah menghilangkan konfigurasi pelipatan ajaib yang dimiliki CR-V 5-seater sebelumnya. Buat ngelipat jok kedua, sekarang lebih sulit karena nggak ada fitur One Touch Tumble. Paling nggak kalau kalian masih mau itu, Honda masih menyediakannya di varian lebih rendah CR-V 2000cc. Kalau di depan sini, kita suka banget posisi duduknya karena buat sebuah SUV, di posisi paling rendah ini, sebenarnya posisi rendah. Jadi lebih enak kalau kita pengen manuver. Nah, kalau kalian pengen tinggiin, itu tinggal pakai pengaturan elektriknya aja. Yang sekarang, selain buat pengemudi, itu juga udah ada buat penumpang. Nah, terus setirnya, yang bentuknya sama persis kayak Civic, itu juga bisa diatur tilt dan teleskopiknya. Terus, kalau kalian lihat, yang jadi improvement jauh banget dibanding CR-V sebelumnya, itu soal kualitas interior di dalam sini. Kayak misalnya kalau kalian lihat di dashboard ini, itu ada gabungan dari beberapa bahan. Paling atas ada bahan soft touch, bawahnya ada leather pad, ada piano black, dan ada kayu yang kelihatan bagus banget panel kayunya. Nah, kayak beberapa yang kelihatan kayak aftermarket Fajr. Nah, terus kalau kalian lihat di tengah sini, itu juga ada head unit yang kelihatan raksasa banget. Nah, head unit ini beda sama yang dipakai di Thailand atau di Amerika. Emang ini khusus buat Indonesia. Sayangnya, kalau kita lihat kualitas resolusinya itu nggak sebagus yang di luar meskipun kita dapat ukuran yang besar banget. Nah, habis itu juga kalau kalian lihat di atas kita ada panoramic sunroof. Sayang ukuran panoramic sunroof ini itu nggak sebesar pesaing-pesaingnya. Malah mungkin jadi panoramic sunroof paling kecil yang pernah kita lihat. Terus si armrest ini itu juga bisa digeser maju mundur dan masih kayak CR-V yang lama. Bagian sini itu pinter banget. Dia bisa di slide ke belakang juga buat ngasih space di depannya, atau bahkan
bisa dilepas kalau kalian mau. Speedometernya juga itu sama persis kayak punya Civic di sini. Jadi speedometer digital, tachometer analog. Nah, mungkin kalian mikir dengan segala perubahan ini harganya nggak naik jauh, kok bisa sih? Ternyata kita masih bisa nemuin beberapa kekurangan CR-V ini. Kalau dibanding mobil-mobil yang harganya udah 500-an juta. Kayak misalnya kalau kalian lihat ke atas sini, spion ini masih daya naik biasa, belum pakai elektrokromatik. Terus juga buat buka jendela, cuma bagian driver yang pakai auto up dan down power window. Sisanya itu masih manual, harus ditahan terus sampai naik ke atas. Nah, terus juga kalau kalian lihat ke tuas-tuas ini, itu belum ada auto headlights dan auto wiper. Sayang banget sih sebenarnya, padahal fitur itu sebenarnya harusnya nggak terlalu mahal. Tapi oke lah, kita masih maklumin hal itu karena kita suka banget detail-detail. Kayak misalnya kalau kalian lihat ke sebelah sini, itu ada pad buat sandaran kaki kalian, jadi makin nyaman di depan sini. Dan juga soal bahan, kita lihat lagi buat pengaturan joknya, dia nggak cuma plastik doang, tapi dia dikasih kayak panel-panel metal di sini, bikin kualitas interiornya jadi makin tinggi. Kalau kalian suka Civic, pasti bakal lebih suka lagi sama interior CR-V ini. Overall quality-nya luar biasa buat di kelasnya. Belum lagi terasa lapang di mana-mana, khas slogan Honda, Man Maximum, Machine Minimum. Terus kenapa tadi kita masih sempat protes soal ini itu? Karena interior CR-V sekarang terasa lebih up class. Secara nggak langsung kita malah bandingin dia sama SUV mewah semacam Mercy GLC atau BMW X3. Yang padahal dengan harga 500 jutaan, dapat segini itu udah terasa nice banget. Nah, pasti pertanyaan kalian paling banyak, CR-V ditambah 2 jok lagi di belakang, emangnya nggak sempit? Nah, sebenarnya masalah paling utama dari jok paling belakang ini, itu soal dia terlalu rendah posisinya. Jadi, kalau kalian lihat, sudut ini nggak bakal enak buat perjalanan jauh. Nah, kalau masalah legroom, jok depan udah kita geser sampai ke paling maju. Kalau kita tutup, bakal kelihatan emang masih ada sedikit legroom di sini. Tapi kalau kita geser ke belakang, nggak muat. Nah, di belakang sini kalian bakal nemuin cup holder dengan bentuk lucu yang bisa dinaikin gini kiri dan kanan. Sama kalau kalian lihat di atas ventilasi AC-nya, bentuknya aneh banget, semua nyatu di sini. Yang menurut kita bentuknya sama sekali nggak atraktif buat ventilasi AC yang udah terintegrasi. Nah, ini posisi kalau jok ini tadi kita geser ke paling depan banget. Kalian masih lihat, emang sih sedikit ada legroom di sini, tapi udah cenderung sempit. Paling optimal ya kalau kita geser terus sampai ke paling belakang. Ngomong soal itu, jok di tengah ini itu selain bisa di slide kayak tadi, bisa juga sudut recline-nya diubah. Nah, terus kalau kalian pengen duduk di tengah, di sini juga masih lumayan aman karena nggak ada gundukan kaki yang terlalu besar di sini. Tapi kalau kalian nggak mau duduk tengah, yang di sini bisa dipakai buat jadi cup holder sama sandaran tangan. Nah, untungnya penumpang di belakang sini nggak usah khawatir dapat ventilasi AC jelek yang kayak tadi, karena di tengah sini ada ventilasi AC yang lebih konvensional, tapi lebih enak dilihat. Sama satu lagi yang unik di tengah sini, itu ada ketambahan satu speaker kecil yang jadi tweeter di belakang. Biasanya tweeter ini cuma ada di depan, tapi karena CR-V Turbo Prestige dapat sampai 8 speaker, maka di belakang sini juga ada. Nah, kalian lihat sendiri yang tadi kita bilang di depan, panoramic sunroofnya termasuk kecil buat di golongan kelas ini. Karena memang benar kalau kalian lihat ke atas, sebenarnya kepala penumpang belakang udah nggak dapat panoramik, tapi masih dapat sempitnya. Panoramiknya cuma ada di depan sini, dan ada black bar yang gede banget di sini. Sebenarnya sia-sia kalau kita sih pilih sunroof saja, tapi nggak ngurangin headroom sebanyak ini. Untuk menyimpulkan, harga 506 juta rupiah untuk varian 1500 Turbo Prestige buat yang didapat ini termasuk mengesankan. Honda Indonesia yang dulunya sering masukin produk termahal di kelasnya, kini CR-V terasa jauh lebih value for money. Bedanya cuma 5 juta loh sama varian teratasnya dulu. Dan kalian dapat tampang baru, interior baru, mesin baru, sama sekumpulan fitur baru. Honda CR-V mulai dijual sekarang dan delivery pertama akan dimulai pada bulan Juni ini.